Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Prayoga Pritama. Kali ini saya sedang berada di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Di sini nantinya saya akan mewawancarai seorang tokoh wirausahawan yang akan sharing bersama kita mengenai pengalamannya dalam berwirausaha. Beliau adalah Bapak Agus Subiantoro yang sejak tahun 2000 memulai usaha di bidang industri mebel. Oke, langsung saja kita sapa langsung beliau. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, Mas. Gimana kabarnya? Saya kabarnya. Jadi saya di sini sebelumnya mohon izin mewawancari Bapak untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Iya, monggo. Yang pertama mungkin apa yang melatar belakang Bapak dalam menjalankan usaha di bidang industri mebel? Yang pertama yang jelas kita usaha ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua hobi juga tentunya. Nah, kemudian apa yang tantangan apa yang pernah Bapak alami dalam menjalankan usaha ini? Oh, yang jelas tantangan itu banyak sekali. Yang pertama pasti namanya usaha itu pasti ada untungnya. Yang jelas tantangannya itu kalau rugi. Yang kedua itu biasanya itu deadline. Misal meminta menyelesaikan secepat mungkin barang yang dipesan, itu salah satu tantangannya juga. Yang ketiga bahan baku. Jadi kadang-kadang itu bahan baku itu stok di TPK atau di pertani, tempat penampungan kayu di perhutani itu kadang-kadang di akhir tahun biasanya sudah habis. Makanya kadang-kadang industri mebel seperti saya mungkin dan rekan-rekan yang lain ya, pasti juga merasakan dampaknya pas akhir tahun stok kayu sudah tidak ada, seperti itu. Dari tantangan tersebut, lalu bagaimana strategi yang Bapak lakukan dalam mengatasi persoalan ini? Kalau untuk masalah kayu, biasanya sedini mungkin biasanya saya di bulan awal musim tebang itu saya membeli sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kemampuan dan mungkin prediksi ke depan itu gimana seperti itu. Terus untuk masalah waktu, ya bisa mungkin saya harus bisa melayani konsumen dengan sesuai dengan permintaan waktu yang diinginkan. Mungkin kalau kita kepepet atau crash dengan pesanan yang lain, biasanya saya mensikapinya mencari tukang tambahan seperti itu. Kemudian kalau dalam bidang produksi ini, tenaga kerja yang terlibat di dalam proses produksi ini dari mana? Kalau tukang, saya ngambil dari orang Jepara, karena ya kalau untuk daerah lokal yang jelas sekarang untuk tukang sudah nggak ada, peminatnya nggak ada sih kalau orang lokal di tempat sini. Terus kalau untuk orang harian yang finishing itu kita masih cari orang sini, masih ada. Kemudian kalau dari produknya sendiri, kira-kira apa saja produk yang dihasilkan dari usaha Bapak? Untuk usaha saya, produknya semua segala macam yang berhubungan dengan kayu jati. Jadi dari mebel, kusen, pintu, terus kita buat gazebo, buat joglo, buat rumah, dari kayak limasan, ya segala macam lah. Semua dari eksterior dan interior kita bikin yang semuanya berhubungan dengan kayu. Dalam hal konsumen maupun strategi dalam pemasaran, nah itu seperti apa ya Bapak? Karena saya mengingat posisi saya jauh dari jangkauan jalan raya, jalan utama, dan istilahnya saya posisi tempat usaha kan masuk. Jadi saya memang punya strategi tersendiri. Yang pertama, saya sebisa mungkin saya bikin konsumen itu harus puas sesuai dengan pesanannya. Itu yang jelas kepercayaan dari mereka. Jadi mereka itu tetap kedepannya setiap butuh sesuatu tetap mencari saya, dan saya juga berpesan kalau memang cocok dengan apa yang saya kerjakan, saya suruh meminta pada konsumen supaya memberitahu saudara atau teman atau relasinya, jadi bisa pesan ke tempat saya, merekomendasikan. Terus saya juga punya trik sendiri juga. Biasanya misal ada harga
harga gitu ya, kita tetap menyesuaikan dengan budget konsumen. Jadi saya tidak terus patok harga saya sekian, tidak. Konsumen punya budget berapa, saya menyesuaikan. Jadi kadang-kadang orang berpikir kayu jati itu mahal, sebenarnya enggak juga sih. Malah kadang-kadang kayu jati dengan kayu yang lain sebenarnya kalau di sini ya sebenarnya sama kok sebenarnya, tinggal kelas-kelasnya saja. Memang ada yang mahal itu kelasnya yang bagus, yang kualitas yang ekspor itu memang mahal. Tapi kalau yang kelas-kelas lokal sih saya kira harganya sama sih dengan kayu-kayu yang lain, seperti itu ya. Nah kemudian untuk persoalan modal sendiri, nah itu dari mana? Saya kalau modal biasa sih, biasanya sih sebenarnya kalau sudah jalan seperti saya itu sebenarnya modal enggak mesti enggak misal kita orang pesen otomatis kan tetap pakai DP sebagai tanda jadi kan, itu pun sebenarnya sudah bisa jadi modal ya, betul. Jadi enggak terlalu ini, kecuali kalau memang ordernya itu terlalu besar atau nominalnya gede, memang kan dari DP itu kan nggak mungkin kita untuk berikan kayak gitu, karena kita tetap pakai uang mungkin uang simpanan, atau kadang kalau kurang simpanan itu kita tetap pinjam di bank, tetap pasti. Namanya orang usaha kita tetap bergantung di bank itu pasti. Iya. Nah mungkin harapan ke depan dalam menjalankan usaha ini ya akan mengembangkan seperti apa kira-kira? Ya namanya orang usaha tetap ekspansinya tetap harus luas, tetap namanya orang usaha tetap ingin memperbesar jaringan atau memperbesar usahanya pasti. Yang jelas ya mungkin pangsanya ingin lebih yang luas, seperti mungkin misal kita di kota B atau di kota C, di kota D misalnya, kita pengen ya nanti di kota E kan gitu. Seperti itu. Ada pesan bagi teman-teman yang ingin mulai berwirausaha gitu? Pesan saya untuk pemula harus komitmen, yang kedua harus bertanggung jawab dengan usahanya, yang terus apalagi ya jangan menyerah aja, pokoknya sepantang menyerah ya. Walaupun namanya usaha, awal usaha itu tetap nggak mungkin sesuai yang diharapkan. Awal usaha itu pasti di antara untung dan kembali modal itu biasa. Tapi kalau sudah tahu intriknya, ini kesini ya, ini kesini ya, itu bisa nanti bisa mendapatkan untung lagi udah. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sekali, ini tentu menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah bersedia saya wawancara seperti ini. Saya berharap semoga usaha yang Bapak jalankan tentunya dapat semakin berkembang. Amin. Selalu lancar dan memberikan manfaat bagi semuanya. Amin. Saya kira itu saja reportase saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.